Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan matematika itu menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Dalam hal ini disajikan soal dan pembahasannya. Kita langsung saja ya. Nomor 1, hasil dari 25 dikurangi 8 dibagi 4 ditambah negatif 2 kali 5 adalah jawabannya 13. Pembahasannya, urutan pengerjaan operasi hitung campuran adalah yang dikerjakan lebih dulu adalah operasi hitung yang di dalam kurung. Kemudian, selesaikan operasi perkalian atau pembagian. Selanjutnya, menyelesaikan operasi penjumlahan atau pengurangan. Karena 8 dibagi 4 terletak di depan negatif 2 kali 5, maka yang dikerjakan adalah 8 dibagi 4 lebih dulu, baru menyelesaikan negatif 2 kali 5. Sehingga 25 dikurangi 8 dibagi 4 ditambah negatif 2 kali 5 sama dengan 25 dikurangi 2 ditambah negatif 10 sama dengan 23 ditambah negatif 10 sama dengan 23 dikurangi 10 sama dengan 13. Selanjutnya nomor 2. Pada percobaan fisika, seorang siswa melakukan pengukuran suhu pada sebongkah es. Suhu es tersebut mula-mula negatif 5 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, es berubah menjadi air yang bersuhu 3 derajat Celcius. Berapakah kenaikan suhu es tersebut hingga menjadi air? Penyelesaiannya, suhu es mula-mula adalah negatif 5 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, es berubah menjadi air yang bersuhu 3 derajat Celcius. Artinya, suhu es mengalami kenaikan, yaitu selisih suhu terakhir dengan suhu mula-mula. Misalkan kenaikan suhu es tersebut sama dengan T, maka kondisi ini dapat dituliskan sebagai T sama dengan 3 dikurangi negatif 5 sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi, suhu es naik 8 derajat Celcius hingga berubah menjadi air. Sekarang nomor 3. Pada musim panas, suhu di sebuah negara adalah 25 derajat Celcius. Pada musim dingin, suhunya turun sebesar 29 derajat Celcius. Suhu negara tersebut pada musim dingin adalah, pembahasannya, suhu pada musim panas sama dengan 25 derajat Celcius. Karena suhu turun sebesar 29 derajat Celcius, maka penurunan suhunya negatif 29 derajat Celcius. Sehingga suhu musim dingin sama dengan 25 derajat Celcius dikurangi 29 derajat Celcius sama dengan negatif 4 derajat Celcius. Jadi, suhu negara tersebut pada musim dingin negatif 4 derajat Celcius. Nomor 4. Dari ramalan cuaca 4 kota besar di dunia, tercatat suhu tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut. Pada kota Moskow, suhu tertinggi 18 derajat Celcius dan suhu terendah negatif 5 derajat Celcius. Pada kota Meksiko, suhu tertinggi 34 derajat Celcius dan suhu terendah 17 derajat Celcius. Pada kota Paris, suhu tertinggi 17 derajat Celcius dan suhu terendah negatif 3 derajat Celcius. Pada kota Tokyo, suhu tertinggi 25 derajat Celcius dan suhu terendah negatif 2 derajat Celcius. Perubahan suhu terbesar terjadi di kota? Jawabannya, perubahan suhu terbesar yaitu di kota Meksiko. Pembahasannya sebagai berikut. Pada kota Moskow, suhu tertinggi 18 derajat Celcius dan suhu terendah negatif 5 derajat Celcius. Maka perubahan suhunya negatif 23 derajat Celcius. Meksiko, suhu tertinggi 34 derajat Celcius dan suhu terendah 17 derajat Celcius. Maka perubahan suhunya negatif 17 derajat Celcius. Kota Paris, suhu tertinggi 17 derajat Celcius dan suhu terendah negatif 3 derajat Celcius, maka perubahan suhunya negatif 20 derajat Celcius. Pada kota Tokyo, suhu tertinggi 25 derajat Celcius dan suhu terendah negatif 2 derajat Celcius, maka perubahan suhunya negatif 27 derajat Celcius.
Dengan demikian, dari penjelasan di atas diperoleh bahwa perubahan suhu terbesar terjadi di kota Meksiko. Catatan, untuk membuktikan perubahan suhu pada kota tersebut, kalian bisa mengerjakannya pada garis bilangan. Selanjutnya nomor 5. Dalam suatu ujian, penilaian ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut. Jawaban benar diberikan nilai 3, jawaban salah diberikan nilai negatif 1. Untuk soal yang tidak dijawab diberikan nilai 0. Dari 100 soal, seorang peserta menjawab 95 soal dan 78 diantaranya dijawab dengan benar. Tentukan nilai yang diperoleh peserta tersebut. Penyelesaiannya, dari 100 soal menjawab 98 soal dan 78 terjawab benar. Berarti jumlah soal yang terjawab benar sama dengan 78, jumlah soal yang terjawab salah sama dengan 98 dikurangi 78 sama dengan 20. Jumlah soal yang tidak terjawab sama dengan 100 dikurangi 98 sama dengan 2. Bisa kita abaikan karena nilainya 0. Maka, nilai yang diperoleh peserta tersebut adalah sebagai berikut. Total nilai sama dengan jumlah jawaban benar dikali 3 ditambah jumlah jawaban salah kali negatif 1 sama dengan 78 kali 3 ditambah 20 kali negatif 1 sama dengan 234 ditambah negatif 20 sama dengan 234 dikurangi 20 sama dengan 214. Dengan demikian, nilai yang diperoleh peserta tersebut adalah 214. Selanjutnya nomor 6. Toko Sumber Makmur memiliki 16 karung beras. Setiap karung beras berisi 50 kg beras. Keseluruhan beras tersebut akan dimasukkan ke kantong beras dengan ukuran 2 kg dan 4 kg. Jika kantong beras dengan ukuran 2 kg ada 120 kantong, maka beras dengan ukuran 4 kg ada berapa kantong? Pembahasannya, banyak beras keseluruhan sama dengan 16 kali 50 kg sama dengan 800 kg. Banyak beras di kantong ukuran 2 kg sama dengan 120 kali 2 kg sama dengan 240 kg. Banyak beras di kantong ukuran 4 kg sama dengan 800 kg dikurangi 240 kg sama dengan 560 kg. Maka banyak beras ukuran 4 kg sama dengan 560 kg dibagi 4 sama dengan 140 kantong. Jadi, beras dengan ukuran 4 kg ada 140 kantong. Sekarang nomor 7. Yadi berada 16 meter di sebelah kiri tiang bendera. Ati berada 4 meter di sebelah kanan Yadi. Sedangkan Poppy berada 6 meter di sebelah kiri Ati. Jika posisi tiang bendera dianggap titik 0, berapa meterkah Poppy dari tiang bendera? Pembahasannya sebagai berikut. Anggap posisi tiang bendera adalah titik 0, sebelah kiri tiang bendera adalah negatif, dan sebelah kanan tiang bendera adalah positif. Sehingga Yadi berada di sebelah kiri tiang bendera 16 meter, sama dengan negatif 16 meter. Ati berada 4 meter di sebelah kanan Yadi, sama dengan 4 meter. Poppy berada 6 meter di sebelah kiri Ati. Maka kalimat matematikanya adalah negatif 16 ditambah 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 12 dikurangi 6 sama dengan negatif 12 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 18. Karena hasilnya bertanda negatif, berarti berada di sebelah kiri tiang bendera. Jadi, Poppy berada 18 meter di sebelah kiri tiang bendera. Nomor 8. Sebuah kantor berlantai 20 mempunyai 3 lantai berada di bawah tanah. Seorang karyawan mula-mula berada di lantai 2 kantor itu. Karena ada suatu keperluan,
ia turun 5 lantai, kemudian naik 6 lantai. Di lantai berapakah 6 karyawan itu sekarang berada? Penyelesaiannya, anggaplah permukaan tanah sebagai titik nol. Kantor memiliki 20 lantai, di mana 3 lantai di bawah tanah. Itu artinya ada 17 lantai di atas tanah. Lantai di atas tanah dimulai dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Sementara 3 lantai di bawah tanah kita misalkan bertanda negatif. Dimulai dari lantai negatif 1, lantai negatif 2, dan lantai negatif 3. Dimulai dari atas ke bawah. Untuk kasus seperti ini, apabila naik lantai berarti dijumlah, sedangkan apabila turun lantai berarti dikurang. Dengan demikian, mula-mula karyawan berada di lantai 2, kemudian ia turun 5 lantai. Maka kalimat matematikanya 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Maka posisi karyawan itu ada di lantai 3 di bawah tanah atau lantai paling bawah. Kemudian karyawan naik lagi 6 lantai, sehingga kalimat matematikanya negatif 3 ditambah 6 sama dengan 3. Karena bertanda positif, maka posisi dia sekarang adalah di lantai 3. Dengan demikian, sekarang karyawan berada di lantai 3. Nomor 9. Pada sebuah bilangan, jika dikalikan dengan lawannya, kemudian dibagi dengan negatif 18, hasilnya adalah bilangan prima yang kurang dari 3. Tentukanlah bilangan-bilangan itu. Ini soal HOTS yang tingkat kesulitannya lebih tinggi dibanding soal-soal sebelumnya. Maka penyelesaian dari nomor 9 adalah, misalkan bilangan yang dimaksud adalah M dan lawannya adalah negatif M. Bilangan prima yang kurang dari 3 adalah 2, maka kalimat matematika dari sebuah bilangan jika dikalikan dengan lawannya kemudian dibagi dengan negatif 18, hasilnya adalah bilangan prima yang kurang dari 3 adalah sebagai berikut. Bilangan M kali lawan bilangan M dibagi negatif 18 sama dengan 2. M kali negatif M dibagi negatif 18 sama dengan 2. Negatif M kuadrat dibagi negatif 18 sama dengan 2. M kuadrat dibagi 18 sama dengan 2. M kuadrat sama dengan 2 kali 18. M kuadrat sama dengan 36. M sama dengan akar 36. M sama dengan positif negatif 6. Jadi, bilangan yang dimaksud adalah M sama dengan 6 dan lawannya adalah negatif M sama dengan negatif 6. Sekarang nomor 10. Jumlah 3 bilangan bulat berurutan diketahui negatif 12. Tentukan bilangan-bilangan itu. Nomor 10 ini juga soal HOTS ya. Penyelesaiannya, 3 buah bilangan berurutan berarti antara bilangan pertama dan kedua memiliki selisih 1 dan antara bilangan pertama dengan bilangan ketiga memiliki selisih 2. Misalkan bilangan pertama adalah N, maka bilangan kedua dan ketiga adalah N ditambah 1 dan N ditambah 2. Apabila jumlah ketiga bilangan berurutan tersebut adalah negatif 12, maka bilangan itu dapat dicari dengan cara berikut. Bilangan pertama ditambah bilangan kedua ditambah bilangan ketiga sama dengan negatif 12. N ditambah N ditambah 1 ditambah N ditambah 2 sama dengan negatif 12. Karena semua bilangan tersebut adalah bilangan bulat, sehingga ketika kurungnya dibuka tidak mempengaruhi operasi penjumlahannya. Maka N ditambah N ditambah N ditambah 1 ditambah 2 sama dengan negatif 12. 3N ditambah 3 sama dengan negatif 12. 3N sama dengan negatif 12 dikurangi 3. 3N sama dengan negatif 15. N sama dengan negatif 15 bagi 3. N sama dengan negatif 5. Sehingga bilangan pertama sama dengan N sama dengan negatif 5. Bilangan kedua sama dengan N ditambah 1 sama dengan negatif 5 tambah 1 sama dengan negatif 4. Kemudian bilangan ketiga sama dengan
N ditambah 2 sama dengan negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3. Dengan demikian, bilangan-bilangan itu adalah negatif 5, negatif 4, dan negatif 3. Demikian operasi hitung pada bilangan bulat yang disertai soal dan pembahasannya. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa selalu rajin belajar dan semangat terus. Jangan lupa ya, like, share video ini, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.